Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi Pancasila sebagai sistem filsafat dengan mata kuliah Pancasila oleh Bapak Isa Ansori. Perkenalkan anggota kelompok 5, Saudara Alvintino Ismiro Chandra, Saudari Febriana Wulandari, Saudari Versa Faringga Ferianta, Saudari Ika Yuliana, Saudari Kirani Safitri Agustin, Saudari Nur Afridatul Alifiani, Saudari Puspita Surya Hayuning Tias, Saudari Rizky Intan Juliana, Saudara Rofiqul Halim. Pembahasan materi. Materi yang pertama adalah pengertian filsafat. Materi yang kedua adalah filsafat Pancasila. Materi yang ketiga adalah harkat sila-sila Pancasila. Dan materi yang keempat adalah relevansi ajaran Islam dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Di sini ada dua pengertian filsafat, yaitu dari secara etimologi dan menurut tokoh-tokoh. Arti etimologi kata filsafat berasal dari kata Yunani filosofia. Kata tersebut berasal dari kata Yunani filosofis yang berasal dari kata kerja pilen yang berarti mencintai. Dan pila yang berarti cinta dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris filosofi yang biasanya diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Kemudian menurut tokoh-tokoh, yang pertama menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian ada menurut Descartes. Menurutnya, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Tokoh yang ketiga adalah Immanuel Kant. Menurutnya, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercakup di dalam beberapa persoalan. Persoalan tersebut meliputi apakah yang dapat kita ketahui, metafisika, apakah yang harus kita kerjakan, etika, sampai di manakah harapan kita, agama, apakah yang dinamakan manusia, antropologi. Kemudian tokoh yang selanjutnya adalah Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan azas-azas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Kemudian menurut W.M. Becker S.Y. ia mengatakan, filsafat adalah refleksi rasional, fikir, nazar, makrifat, rai, atau keseluruhan keadaan untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmah. Dan tokoh yang terakhir adalah F. Berlin. Menurut F. Berlin, filsafat adalah suatu upaya untuk mencapai akar kenyataan dunia wujud. Jadi akar tentang pengetahuan diri sendiri. Nah, jadi dengan demikian, filsafat juga dapat didefinisikan sebagai pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren tentang seluruh kenyataan. Atau secara singkat dapat dikatakan, pemikiran yang radikal tentang realitas. Pada sisi lain, filsafat dapat berarti pandangan hidup suatu kelompok masyarakat. Ada hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Yang pertama adalah keheranan. Banyak filsuf menunjukkan rasa heran sebagai asal filsafat. Pengamatan akan dunia sekitar dan keajaiban-keajaiban alam semesta mendorong manusia untuk menyelidiki rahasia di baliknya. Dari penyelidikan ini berasal filsafat. Kemudian ada kesadaran akan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat kalau ia mulai menyadari bahwa betapa kecil dan lemah ia dibandingkan alam semesta. Semakin manusia terpaku oleh
keterhinggaan sekelilingnya, semakin ia heran akan eksistensinya. Yang ketiga adalah kesangsian. Filsuf lain, misalnya Agustinus, menunjukkan kesangsian sebagai sumber utama pemikiran. Manusia heran, kemudian ia ragu. Jangan-jangan ini ditipu oleh panca inderanya. Apakah ini tidak hanya melihat yang ingin dia lihat? Bagaimana cara menemukan kepastian sikap? Skeptis ini menjadi titik pangkal yang berfungsi sebagai dasar untuk semua pengetahuan lebih lanjut. Baik, saya Alvin Tino. Di materi ini saya akan menjelaskan sifat dasar filsafat. Yang pertama adalah berfilsafat itu berpikir radikal. Artinya adalah seorang filsuf itu adalah pemikir yang radikal. Nah, keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan. Lalu yang kedua itu ada mencari asas. Filsafat bukan hanya mengacu kepada bagian tertentu dari sebuah realitas, melainkan kepada keseluruhannya. Dalam memandang keseluruhan realitas, filsafat senantiasa berupaya mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka realitas itu dapat diketahui dengan pasti dan menjadi jelas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Filsuf adalah pemburu kebenaran. Tentu saja kebenaran yang dapat digapai bukanlah kebenaran yang meragukan. Jelas terlihat bahwa kebenaran filsafati tidak pernah bersifat mutlak dan final, melainkan terus bergerak dari suatu kebenaran baru yang lebih pasti. Nah, kebenaran yang ditemukan itu juga terbuka untuk dipersoalkan kembali demi menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Yang keempat, mencari kejelasan. Salah satu penyebab lahirnya filsafat ialah keraguan. Nah, untuk menghilangkan keraguan diperlukan kejelasan. Geisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafati ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual atau bisa disebut intellectual clarity. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berpikir secara filsafati berarti berusaha memperoleh kejelasan. Lalu yang terakhir adalah berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Peranan filsafat. Menyimak sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses perkembangannya. Sesungguhnya, filsafat telah memerankan sedikitnya 3 peranan utama dalam sejarah pemikiran manusia. Ketiga peranan yang telah diperankannya itu ialah sebagai pendobrak, pembebas, dan pembimbing. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pendobrak. Berabad-abad lamanya, intelektualitas manusia tertawan dalam penjara tradisi dan kebiasaan. Nah, dalam penjara itu, manusia terlena dalam alam mistik yang penuh sesak dengan hal-hal yang serba rahasia, yang terungkap lewat berbagai mitos dan mite. Nah, oleh sebab itu, orang-orang zaman dahulu, orang-orang Yunani, yang dikatakan memiliki suatu rasionalitas yang luar biasa, itu juga pernah percaya kepada dewa-dewi. Keadaan tersebut berlangsung cukup lama. Kehadiran filsafat telah mendobrak pintu-pintu dan tembok-tembok tradisi yang begitu sakral dan selama itu tak boleh diganggu-gugat. Yang kedua, sebagai pembebas. Filsafat bukan sekedar mendobrak pintu penjara tradisi dan kebiasaan yang penuh dengan berbagai mitos dan mite itu, melainkan juga merenggut manusia keluar dari penjara itu. Filsafat membebaskan manusia dari ketidaktahuan dan kebodohannya. Demikian pula, filsafat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan mitis. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa filsafat membebaskan manusia dari segala jenis penjara yang hendak mempersempit ruang gerak akal budi manusia.
ketiga sebagai pembimbing. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang mistis dan mitis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang picik dan dangkal dengan membimbing manusia untuk berpikir secara luas dan lebih mendalam, yakni berpikir secara universal sambil berupaya mencari radix dan menemukan esensi suatu permasalahan. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih, dengan cara membimbing manusia untuk berpikir secara sistematis dan logis. Filsafat membebaskan manusia dari cara berpikir yang tak utuh dan begitu fragmentaris, dengan membimbing manusia untuk berpikir secara integral dan koheren. Materi yang ketiga adalah kegunaan filsafat. Yang pertama, kegunaan filsafat bagi ilmu pengetahuan. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas, karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan apa saja yang dapat dipertanyakan, termasuk filsafat itu sendiri. Ketakterbatasan filsafat yang demikian itulah yang amat berguna bagi ilmu pengetahuan. Itu karena ketakterbatasan filsafat tidak melulu berguna selaku penghubung antar disiplin ilmu pengetahuan, akan tetapi dengan ketakterbatasannya itu, filsafat sanggup memeriksa, mengevaluasi, mengoreksi, dan lebih menyempurnakan prinsip-prinsip serta asas-asas yang melandasi berbagai ilmu pengetahuan itu. Lalu yang kedua, kegunaan filsafat dalam kehidupan praktis. Filsafat memang abstrak, namun tidak berarti filsafat sama sekali tidak bersangkut paut dengan kehidupan sehari-hari yang konkret. Keabstrakan filsafat tidak berarti bahwa filsafat itu tak memiliki hubungan apapun juga dengan kehidupan nyata setiap hari. Kendati tidak memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana bangunan yang artistik dan elok, filsafat sanggup membantu manusia dengan memberi pemahaman tentang apa itu artistik dan apa itu elok dalam kearsitekturan, sehingga nilai keindahan yang diperoleh lewat pemahaman itu akan menjadi patokan utama bagi pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut. Nah, filsafat menggiring manusia ke pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. Kemudian, filsafat itu juga menuntun manusia ke tindakan dan perbuatan yang konkret berdasarkan pengertian yang terang dan pemahaman yang jelas. Ada beberapa quotes, salah satunya ini dari Plato. Perilaku manusia mengalir dari 3 sumber utama, yaitu keinginan, emosi, dan pengetahuan. Lalu quotes yang kedua, pendidikan bukan persiapan untuk hidup, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Lalu Materi selanjutnya yang akan kita bahas mengenai filsafat Pancasila. Yang pertama terkait pengertian. Secara umum, filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau pandangan hidup bernegara. Sedangkan menurut ahli atau Soekarno, menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia serta akulturasi budaya India, Hindu-Buddha, Barat Kristen, dan Arab Islam. Selanjutnya terkait tujuan dan fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama akan kita bahas terkait tujuan. 1. Untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia atau HAM, serta menjadi bangsa yang nasionalis dan mencintai tanah airnya. Selanjutnya terkait fungsi filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia menjadikan hal yang memberi ciri khas bagi bangsa dan menjadi pembeda dari bangsa yang lain. Dan terakhir, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
adalah masyarakat Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Suryahayu Nengtyas. Di sini saya akan membacakan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana mempunyai contoh penerapan dengan dua cara, yaitu yang pertama cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Lalu yang kedua ada cara induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, lalu merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Kajian Pancasila sebagai ilmu filsafat. Di sini ada 3 landasan. Yang pertama adalah landasan ontologis, yang berarti filsafat Pancasila merupakan sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan rasion diintri sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah landasan epistemologis, yang berarti nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman-pengalaman empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi pandangan yang berkomprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu landasan yang terakhir adalah aksiologis, yang merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Bukti Pancasila sebagai filsafat, di mana Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan perenungan jiwa yang dituangkan dalam suatu sistem, dan sistem tersebut merupakan pancaran dari semua sila Pancasila. Dengan begitu, nilai-nilai seperti jiwa keagamaan, jiwa kebangsaan, jiwa kerakyatan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial tergantung di dalam sila Pancasila. Pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hakikat sila-sila Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila terbentuk dan diciptakan untuk merumuskan dasar negara Indonesia, sehingga setiap putrinya mengandung cita-cita dan harapan bangsa yang disesuaikan dengan adat istiadat dan nilai-nilai budaya. Pancasila memiliki dua sudut pandang. Yang pertama bersifat subjektif dan bersifat objektif. Bersifat subjektif di sini artinya bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan produk dari pemikiran manusia. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila itu terletak pada bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, artinya bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari hasil ide, gagasan, ataupun pemikiran, dan penalaran filsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa. Nah, dalam hal ini, Pancasila itu bergantung pada bagaimana masyarakat Indonesia menilai setiap butir Pancasila. Pada hakikatnya, Pancasila terbentuk dan diciptakan untuk merumuskan. Nah, selanjutnya kita akan pada hakikatnya, Pancasila terbentuk dan diciptakan untuk selanjutnya kita akan masuk pada materi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, namun tidak menentukan hukum agama tertentu. Meskipun demikian, negara Indonesia tidak boleh ada paham ateisme. Nah, dengan landasan yang demikianlah negara Indonesia didirikan, dan sebagai konsekuensinya, maka negara Indonesia menjamin bahwa setiap warga negaranya adalah warga yang berketuhanan atau warga yang memeluk dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Atau bangsa Indonesia meyakini bahwa mereka yakin kepada Tuhan yang Maha Tunggal yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini merupakan amanat dari Tuhan yang harus dijaga dengan baik dan harus memperhatikan kepentingan orang lain dan makhluk Tuhan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua makhluk di bumi ini diciptakan dengan derajat yang sama oleh Tuhan. Dengan demikian, maka perilaku terhadap manusia harus saling
menghormati satu sama lain dan tidak menginjak yang lemah. Jadi karena manusia menempati kedudukan dan martabat yang tinggi, sehingga dengan akal budinya manusia memiliki budaya. Kemudian dengan nuraninya manusia memiliki dan menyadari akan nilai-nilai dalam kehidupannya. Jadi, semua keputusan, tindakan harus selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan dan moral. Dengan demikian, maka perlakuan terhadap sesama manusia haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Peduli akan hak setiap orang untuk memperoleh, mendapatkan, dan mengelola lingkungan hidup yang sehat. Untuk selanjutnya, Sila Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini mengandung nilai bahwa negara Indonesia adalah negara yang masyarakatnya berpegang teguh pada nasionalisme, hidup bersama di samping keberagaman ras, agama, budaya, bahasa, maupun golongan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari inventarisasi tata nilai tradisional yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Yang terakhir, Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia merupakan setiap orang yang menjadi warga Indonesia, baik yang berdiam di wilayah Republik Indonesia sebagai warga negara Republik Indonesia, maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, setiap rakyat Indonesia mendapatkan perilaku yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari seperti berlaku adil, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dengan baik dan menghormati hak orang lain. Kemudian menggunakan fasilitas pemerintah dengan bijak dan tidak semena-mena, karena fasilitas tersebut diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Yang terakhir, relevansi ajaran Islam dengan sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara merupakan hasil dari perenungan dan pemikiran manusia. Pancasila sendiri lebih fokus mengatur kehidupan bangsa agar aman, damai, sejahtera, serta adil dan makmur. Mengingat fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila mempunyai sifat imperatif atau memaksa, yang artinya setiap warga negara wajib tunduk taat kepadanya. Pada dasarnya, Islam dan Pancasila adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, sebab keduanya bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi. Indonesia harus mampu membentuk masyarakatnya agar dapat berbangsa tanpa merasa berdosa pada Tuhannya. Demikian pula beragama tanpa mengkhianati bangsanya, menjadikan agama untuk mengisi Pancasila agar tidak bertentangan dengan Tuhan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila pun tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Yakinlah bahwa Pancasila merupakan implementasi dari ajaran Islam. Jadi, mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan bagian dari ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam, dan mengamalkan Islam sebagai bentuk pengabdian dan kesetiaan kepada bangsa Indonesia. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.